Bimbingan manasik calon jemaah haji tahun keberangkatan 1445 Hijriah, 2024 di KBIHU Darun Nadwah Cikarang Kabupaten Bekasi yang ke-6. Saya ibu-ibu ialah almarhumah Ibu Hajjah Yazakiyah. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bapak saya, mungkin ibu belum tahu ya, yang bernama Kiai Kizui bin Haji Maskuro. Bimbingan manasik calon jemaah haji di KBIHU Darun Nadwah disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Tutun Atufah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم يرد بأهل القبور إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها بقها ومالها من سببه شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم يروي بأهل القبور خصوصا إلى رؤوس الناس. Dalam bimbingan manasik calon jemaah haji tahun keberangkatan 1445 Hijriah yang ke-6 oleh Ibu Ustazah Hajah Tutun Alfiah, mengulang kembali dari keberangkatan Indonesia. Pada hari pemberangkatan haji, para calon jemaah haji akan berkumpul di Pemda Bekasi. Dari rumah sholat sunat safar 2 rakaat dulu, kemudian menuju ke Pemda. Dari Aula Pemda Bekasi menuju asrama haji di Bekasi Kota, menginap 1 malam. Dari asrama haji ke Bandara Soekarno-Hatta menuju Madinah melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Kemudian menginap di hotel di Madinah. Di Madinah kurang lebih 9 hari. Selama di Madinah melakukan sholat wajib sebanyak 40 kali sholat wajib sebelum meninggalkan Madinah menuju Makkah. Sebelum berangkat menuju Makkah terlebih dahulu mandi niat ihram dan berpakaian ihram. Selanjutnya berangkat menggunakan bus ke Makkah, namun berhenti dulu ke Masjid Bir Ali untuk ambil mikot, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bagi jamaah haji asal Indonesia, biasanya mikot di Masjid Zulhulaifah, Bir Ali, yang berlokasi 9 km dari Madinah. Mikot merupakan tempat dan waktu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji dan umroh. Mikot terbagi menjadi 2 jenis, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani merupakan waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Adapun yang harus dilakukan saat mikot adalah mandi, memakai pakaian ihram, wudhu, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan membaca niat umroh. Biasanya memakai ihram saat mau meninggalkan Madinah menuju Bir Ali.
Usai salat sunnah ihram di Bir Ali, jemaah haji melanjutkan perjalanan menggunakan bas menuju pemondokan di Makkah. Sesampainya jemaah haji di pemondokan, seluruh jemaah akan masuk ke hotel yang sudah disediakan. Setelah itu seluruh jemaah haji akan langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh. Selesai ibadah umroh, jemaah bersiap-siap untuk melakukan rangkaian ibadah haji, mulai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina. Ibadah Arafah, Musdalifah, Mina ini akan dijalani oleh jemaah haji mulai tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah 1445 H. La tawal mulk la syarika lak لبيك اللهم لبيك labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak إن الحمد innal hamda والنعمة wa nikmata لك والملك laka wal mulk لا شريك لك la syarika lak لبيك اللهم لبيك labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak labbaik إن الحمد innal hamda والنعمة wa nikmata لك والملك laka wal mulk لا شريك لك la syarika lak اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب wa النار qina اللهم Allahumma إنا نسألك inna as'aluka علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك inna as'aluka نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين Calon jemaah haji diminta untuk membaca bacaan niat umroh dan niat haji. Bacaan tidak boleh melihat buku agar bisa menghafal. Dimulai dari niat haji yaitu نويت الهوج وآرمت به لله تعالى لبيك ألهما هوجا. artinya, aku niat haji dengan beriram karena Allah Ta'ala. Bacaan niat umroh sebagai berikut. نويت الأمرة وآرمت بلله تعالى لبيك ألهما Artinya, aku niat melaksanakan umroh dan beriram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah, untuk berumroh. Pembimbing calon jemaah haji tahun 2024. Ibu Ustazah Hajah Tutun Atufah menyampaikan urutan rangkaian haji sebagai berikut. Pertama, niat dan ihram. Ihram dan niat merupakan tahap pertama dalam rangkaian ibadah haji. Sebelum memasuki mikot yang telah ditentukan, jemaah haji diwajibkan untuk melakukan mandi ihram, berpakaian ihram, wudhu, dan sholat sunnah ihram. Niat ihram ini harus dilakukan ketika memasuki wilayah mikot dengan mengucapkan niat haji dari tempat asal masing-masing. Mikot adalah batas waktu dan tempat dilakukannya ibadah haji maupun umroh. Ada dua jenis mikot, yaitu mikot zamani, batas waktu, dan mikat makani, batas tempat. Kedua, wukuf Arafah. Rangkaian ibadah haji kedua yaitu wukuf di Arafah yang laksanakan pada 9 Zulhijjah. Jemaah haji diwajibkan berada di Arafah dari tergelincir matahari hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Jemaah memohon ampunan kepada Allah dan berdoa dengan khusyuk. Amalan lain yang bisa dikerjakan, diantaranya mengerjakan sholat zuhur, berzikir, membaca Al-Quran, hingga menjalankan sholat 5 waktu. Ketiga, mabit di Musdalifah. Jemaah haji kemudian bermalam mabit di Musdalifah. Lokasinya berada di antara Arafah dan Mina. Saat tiba di Musdalifah, para jemaah haji diharuskan untuk beristirahat sejenak. Praktik ini dikenal dengan istilah mabit. Bagi jemaah yang tiba sebelum tengah malam, mereka wajib menunggu hingga tengah malam tiba karena waktu mabit dimulai dari tengah malam hingga fajar menyingsing. Namun rombongan jemaah haji dari Indonesia biasanya berangkat tengah malam tidak sampai fajar menyingsing. Karena menghindari desakan dari negara lain yang tubuhnya lebih besar. Selain melakukan amalan membaca talbiyah, jemaah haji juga mengumpulkan batu-batu kecil untuk dilemparkan ke jumrah pada hari selanjutnya. Kerikil yang dikumpulkan berjumlah 7, 49, atau 70 butir. Keempat, Jumroh Aqobah merupakan rangkaian keempat dalam ibadah haji. Jemaah haji melakukan lempar 7 batu kecil atau kerikil sebanyak 7 butir ke Jumroh Aqobah sambil membaca doa. Pelaksanaannya pada siang hari yaitu setelah fajar menyingsing, tanggal 10 Zulhijjah. Setelah selesai, para jemaah haji bisa melakukan ibadah menyembelih hewan kurban. Kelima, tahallul merujuk pada pembebasan dari keadaan ihram setelah melaksanakan serangkaian amalan ibadah haji. Setelah menyelesaikan lempar Jumroh Aqobah, mencukur sedikitnya 3 helai rambut. Setelah itu jemaah haji diperbolehkan melakukan segala sesuatu yang sebelumnya dilarang saat ihram. Ada pengecualian yaitu tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Setelah tahallul tahap pertama, jemaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah dapat langsung berangkat menuju Mekah. Keenam, mabit di Mina. Setelah melontar Jumroh Aqobah, jemaah haji kemudian melakukan mabit lagi di Mina selama 3 hari yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Di sini, jemaah melontar ketiga jumroh yang masing-masing sebanyak 7 kali. Ketujuh, tawaf ifadah mengelilingi 7 putaran di sekitar Ka'bah. Tawaf ifadah dilakukan setelah melontar Jumrah Aqobah dan mabit di Mina. Kedelapan, setelah melakukan tawaf ifadah, jemaah haji melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kesembilan, tawaf wada atau tawaf perpisahan adalah rangkaian terakhir dalam rangkaian ibadah haji.